Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan kami hanturkan dalam kehadirat-Mu untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan renungan harian kami, kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami akan berdoa ucap syukur. Amin. Shalom, Amang Inang dan saudara-saudari yang menjadi renungan kita pada Sabtu 7 September 2024, terambil dari kitab Sakaria pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Inilah firman Tuhan bagi kita. Songonon dohatani Jehovah Jebaot, ala longang rohani pasi-pasi ni bangsoon disi di akka arina sida, tung dohot mau huroa longang disi nina Jehovah Jebaot. Dalam bahasa Indonesia, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sia-sia bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tentu, selamat pagi Amang Inang. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergumulan kehidupan kita sehari-hari, kita ingin mengalami sebuah perubahan. Kita saja mengalami perubahan mulai dari bayi, balita, anak-anak sampai dengan remaja napo sebulung ataupun amang dan inan ataupun lansia. Hal ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa bangsa ini pernah mendapatkan kutukan karena mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Mereka pernah dalam masa yang sulit dan pengalaman-pengalaman mereka seperti penindasan dan pembuangan. Namun melalui nats kita pada hari ini, yaitu Zakaria meramalkan bahwa Tuhan akan merubah nasib mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka dan membuat mereka menjadi berkat bagi dunia. Membuat mereka menjadi sebuah pemulihan bahwa mereka akan diselamatkan dan dipulihkan kembali. Tentunya hal yang dapat kita ambil Amang Inang bahwa Tuhan itu memberikan sebuah dorongan, adalah sebuah penyelamat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diingatkan untuk tetap ingat pada perintah Tuhan. Seperti yang sudah dialami oleh bangsa Israel, mereka diingatkan kembali untuk menguatkan hati mereka ketika mereka di masa-masa sulit. Jangan sampai ketika mereka sudah lepas dari masa-masa sulit mereka kembali untuk mencobai Tuhan, atau mereka kembali menjauh dari perintah-perintah yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Dahulu ketika mereka ataupun bangsa-bangsa Israel ini dalam kutukan, mereka dalam mengalami penderitaan, bahkan pengasingan, penindasan, dan pembuangan yang tentunya sangat menyakitkan ketika kita bayangkan. Mereka berapa tahun di Mesir dan mereka dijajah-jajah juga oleh bangsa-bangsa yang lain ataupun negara-negara yang lain. Tentunya hal ini karena adanya perbuatan mereka yang melanggar dengan perintah Tuhan. Tetapi dari nats hari ini diajarkan ataupun diingatkan bahwa mereka akan mendapatkan perubahan, pembaharuan dari situasi mereka yang dulunya penindasan, pembuangan akan diselamatkan. Karena dalam firman kita akan dikatakan akan diselamatkan ketika mereka menganggap itu ajaib. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada hal yang tidak ajaib. Karena bagi Tuhan pastinya semua akan menjadi ajaib, semuanya akan menjadi mungkin. Dalam situasi ini, sebagai umat Israel akan menerima keselamatan. Sekarang kita juga akan diselamatkan melalui Injil-Injil Tuhan pada hidup kita. Bagaimana kita dipulihkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita diakui dalam kehidupan kita. Tetapi kita sudah diakui, bahkan kita sudah diselamatkan. Bagaimana untuk menjadi respon kita? Bagaimana tanggapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sebagai orang yang diselamatkan harusnya bertanggung jawab dalam kehidupan kita untuk memancarkan sebagai berkat dalam kehidupan kita sendiri ataupun bagi orang lain, sehingga hidup kita semuanya menjadi berkat, menunjukkan berkat yang diselamatkan bagi kita semua. Kemudian nats ini Amang Inang kita bisa belajar dari bagaimana kita jangan takut, kita harus menguatkan hati kita dan kita menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita yakin bangsa Israel saja yang sudah melanggar perintah Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita harus mencoba-cobai Tuhan. Kita langgar hari ini, pasti Tuhan akan selamatkan. Bukan seperti itu konsep yang dimaksud, tapi bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menangguhjawabi apa yang diberikan kepada kita. Gambaran bangsa Israel itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, atau sebagai cermin bagi kita, bahwa jangan sampai kita mau
masuk dalam penjajahan, penindasan oleh karena kesalahan kita sendiri. Tuhan sudah menjanjikan, sudah memberikan kepada kita, bahkan Tuhan sudah merubah nasib mereka. Mari kita sebagai pengikutnya di saat ini juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita sebagai pengikut seharusnya mengikuti Tuhan, bukan berhenti ataupun mendahului Tuhan, supaya kita terlihat lebih baik, lebih hebat, tetapi Tuhan selalu ada di depan kita. Sehingga Manginang, dari nats ini kita bisa lihat bangsa Israel saja dirubah, bagaimana kita dalam kehidupan kita. Ada hal yang bisa kita renungkan dalam hari ini. Yang pertama, bahwa Allah mengubah nasib kita, bahwa Allah mengingatkan kita untuk Tuhan mengubah kehidupan kita, baik kita perorangan, sekelompok. Kita tahu mungkin pada saat ini kita dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi percaya Tuhan akan mengubah nasib kita seperti janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, ada janji keselamatan. Kita diberikan janji keselamatan untuk kita tidak terasa terpuruk, terancam ketika kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita dipanggil untuk tidak takut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan bukan menjadi penghalang bagi kita, tetapi tantangan menjadikan kita kuat untuk menghadapi situasi-situasi yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita mau hidup menjadi berkat, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita alami bisa menjadi keselamatan ataupun berkat bagi kehidupan orang lain. Hal yang kita alami bisa menjadikan cerminan bagi orang lain ketika kita mencerminkan gambaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang memang seharusnya kita lakukan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mencerminkan hidup Kristus sehingga kita menjadi berkat bagi hidup orang lain. Tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Tetapi mungkin ketika kita mau melakukannya dengan penuh sukacita dan berserah, berpengharapan kepada Tuhan, supaya kita bisa dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak jatuh dan bergumul dalam dosa seperti yang dilakukan bangsa Israel. Tetapi jadikanlah pengalaman-pengalaman bangsa Israel dalam melalui nats hari ini menjadi gambaran bagi kita, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan merubah nasib kita. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.